Tuhan atas kebaikan dan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini, dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami, Engkau memberkati telinga kami, sehingga apapun yang kami dengar dapat berbuah, dapat bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, pertama-tama shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan ya, bisa melayani lagi di tempat ini setelah kayaknya terakhir pas Desember. Pas Desember kan libur tuh, jadi dapat kesempatan buat menyampaikan firman Tuhan. Kebetulan sekarang libur lagi kampusnya, jadi dapat kesempatan lagi. Pakai ini aja ya, kedengaran. Pertama-tama sebelum menyampaikan firman Tuhan, kan sudah kenal semua nih, jadi langsung aja kakak mau menyampaikan kalau kakak ada di sini bukan karena kakak sudah pintar, sudah hebat, karena di sekolah teologi ya udah belajar semuanya, enggak. Tapi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama belajar, saling sharing aja tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan, sharing firman Tuhan tentang jadi pemuda yang bervalue. Pertama-tama kakak undang buat kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Kalau ada yang hafal, puji nama Tuhan. Soalnya ayatnya terkenal nih. Pasti semua orang yang ikut pemuda atau youth di gereja lain pasti pernah dengar tentang ayat ini. Sering banget di firman Tuhan kan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Sudah ketemu semua? Amin. Kita bacakan bersama-sama ya. 1 Timotius 4 ayat 12. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi ini tuh ayat firman Tuhan ini tuh bercerita, isinya itu kalau surat Timotius itu kan tentang surat kan dalamnya. Suratnya itu tentang surat dari Paulus untuk Timotius, karena waktu itu di tempat Timotius melayani ada banyak ajaran sesat. Makanya Paulus sebagai mentornya kasih nasihat ke Timotius, karena Timotius itu ternyata bukan orang tua, dia itu orang muda sama kayak kita nih, masih muda, tapi dia sudah dipercayakan untuk memiliki jemaat, jadi pengajar di sana. Yang bisa kita ambil itu kan sebagai orang muda nih, kakak yakin orang-orang semua kita di sini pernah ngalamin. Kita sebagai orang muda itu sering diremehkan sama orang lain, sering dianggap kecil, apa-apa nggak bisa sama mamanya mau masak. Jangan nanti kena cipratan minyak muka, ntar nangis, ntar pecahin piring, kayak gitu. Pernah kan kayak gitu? Gak usah cuci piring, ntar piringnya pecah semua gara-gara kamu. Kemarin udah pecahin piring satu musim, kadang kayak gitu kan? Pasti pernah ada yang ngalamin kayak gitu. Atau jangan cuci baju, ntar bajunya kena kotor semua. Itu kan salah satu sikap orang tua yang paling sering kita alami, karena mereka menganggap kita masih kecil, masih bocil, masih nggak bisa ngapa-ngapain, bener kan? Jadi kita sebagai orang muda itu harus bisa menunjukkan value kita, nilai kita, supaya kita itu nggak diremehkan sama orang lain, supaya orang lain itu punya respect sama kita, sehingga ketika kita mengerjakan sesuatu, orang itu mau memberikan kepercayaan mereka kepada kita. Gimana cara kita memunculkan respect orang terhadap kita selain dari kehidupan rohani kita, selain dari kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah? Gimana caranya? Kan di sini dituliskan tadi kita harus jadi teladan. Jadi cara untuk kita menjadi teladan itu kita harus menunjukkan nilai-nilai dari diri kita. Nilai-nilai apa yang harus kita tunjukkan dari diri kita supaya orang bisa memberikan kita kepercayaan? Di sini kakak ada tuliskan
4 nilai. Nah, yang pertama itu harus punya hati yang murni, yang kedua itu harus punya integritas, yang ketiga itu kita harus punya sikap taat dan hormat, yang keempat itu kita harus setia, kita harus loyal. Nah, ini kakak akan jelasin satu-satu ya. Yang pertama itu punya hati yang murni. Nah, ini kakak ada tulis ayatnya, ada di Matius 18 ayat 3. Ini kakak bacain aja ya, biar cepat. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itu kan kisahnya tentang murid-murid Tuhan Yesus yang menanyakan waktu itu, siapakah yang terbesar di antara kami? Terus Tuhan Yesus jawabnya, karena di situ ada anak-anak, dia bilang, siapapun jika kamu tidak bertobat dan menjadi anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa Tuhan Yesus kasih contoh anak-anak kecil untuk jadi patokan atau standar orang itu bisa masuk surga atau enggak? Pertama, anak kecil itu punya hati yang murni. Kenapa sih hati yang murni? Coba aja kalau kalian perhatiin, kalau kalian punya adik-adik di rumah, atau punya keponakan, atau punya sepupu di rumah, atau saudara jauh, anak-anak itu, terutama yang belum sekolah apalagi ya, mereka itu masih polos banget, kan? Mereka bisa berantem nih sama temennya, udah habis berantem, nangis, dilerai, maaf-maafan, peluk-pelukan, gak sampai 5 menit, balikan lagi, main lagi. Atau misalnya di sekolah berantem, habis itu pulang ke rumah, besok sekolah berteman lagi, peluk-pelukan lagi, rangkul-rangkulan lagi. Itu karena mereka punya hati yang murni, mereka mau memaafkan walaupun ada temannya yang bersalah, tetapi setelah minta maaf, ya udah maafnya luap aja gitu, hilang aja. Nggak kayak kita, kalau kita marah, terkadang sering ya, kakak juga pernah ngalamin, kita marah sama seseorang, marahnya kita itu bisa sampai berhari-hari, bisa sampai lebih dari 1 hari. Besok ketemu masih buang muka sana, besok ketemu lagi buang muka sini, ketemu langsung sama yang satu, itu dia kemarin video masih ngomongin kayak gitu. Itu artinya kita tidak punya hati yang murni, karena hati yang murni itu hati yang mudah memaafkan. Itu pertama. Kemudian contoh lain tokoh Alkitab yang punya hati yang murni, Yusuf. Pasti semua pernah dengar tentang kisah Yusuf. Yusuf itu bayangin loh, dia punya saudara banyak, walaupun beda mamanya nih, walaupun beda ibu, tapi saudara dia banyak. Karena dia sering dapat mimpi dan mimpinya itu disampaikan, saudaranya jadi benci sama dia. Kemudian setelah jadi benci, apalagi dia anak bungsu, waktu itu masih si bontot kesayangan, dikasih jubah mahal indah, makin iri dong si kakak-kakaknya nih. Pokoknya pokoknya itu kakak-kakaknya iri. Akhirnya dia dijual ke pedagang perbudakan manusia. Bayangin kalau itu kita ada di posisinya si Yusuf. Kita punya saudara nih, kita sayang sama dia, mereka malah jual kita, malah dorong kita. Kalau misalnya nih contohnya, kalau kayak yang banyak ditemuin ya, kakak kan sekolah tuh di Jakarta, pernah pelayanan ke tempat-tempat yang gunung gitu, teman-teman kakak juga pernah. Terus kita sharing, ada yang anak itu dia masih kelas 6 SD, saking gak punya uangnya, sama orang tuanya yang cewek disuruh jadi PSK. Atau PSK, pekerja seks komersial, jadi pelacur karena gak punya uang. Bareng di Indomie aja gak bisa. Tapi karena masih anak-anak, mereka gak marah sama orang tuanya, karena mereka memaklumi, karena keadaan gitu loh. Nah, sama juga seperti Yusuf, waktu dia dijual, walaupun bukan karena keadaan ekonomi, karena saudaranya benci, tapi dia masih mau memaafkan saudaranya. Ada nggak Yusuf waktu saudaranya datang nih ke Mesir, saudaranya kan masih belum kenal nih sama dia, waktu dia udah jadi petinggi di Mesir, ada nggak dia berbuat jahat selain ngeprank saudaranya? Nggak ada kan? Nggak ada. Ada nggak dia suruh semua aja saudaraku ini dia saudaraku orang jahat, dia pernah jual aku ke Mesir, dia udah bikin aku menderita, aku masuk rumah Potifar, aku jadinya difitnah, terus aku dimasukin ke penjara, itu semua karena keluargamu. Ya udah, hukum aja keluargamu. Ada nggak dia ngomong kayak gitu? Nggak ada kan? Jadi penting bagi kita untuk punya hati yang murni supaya kita bisa saling memaafkan. Kalau orang lihat kita punya hati yang murni, terus kita melayani di jemaat, orang bisa lihat
Kristen itu harus punya nilai supaya orang itu bisa percaya sama kita. Jadi apapun yang kita kerjakan gak akan jadi batu sandungan di mata orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kita harus punya integritas, harus bisa dipercaya, bertanggung jawab. Contoh lagi kakak ambil dari kehidupannya Yusuf. Yusuf ini menurut kakak setelah baca ceritanya, dia itu merupakan salah satu orang yang benar-benar berintegritas. Baik itu kehidupannya dengan dia, antara dia dengan Tuhan, antara dia dengan bosnya waktu itu Potifar, antara dia dengan kepala penjara waktu dia masuk di penjara, bahkan sampai antara dia dengan Firaun itu dia itu berintegritas, dia itu bisa dipercaya. Karena apa? Ketika dia di rumah Potifar, dia akhirnya jadi salah satu orang yang paling dipercaya sama Potifar. Dia dikasih hak untuk mengatur segala sesuatu di rumahnya. Kemudian saking dia berintegritasnya nih, dia menjaga kepercayaan yang udah dikasih sama Potifar ke dia. Waktu istrinya Potifar ngajak dia buat berselingkuh, dia tolak, kan? Dia tolak. Kemudian walaupun akhirnya dia difitnah, dia dimasukin ke penjara. Tapi coba kalian pikir, ada nggak sih zaman sekarang orang yang masuk penjara terus kepala penjara percaya dia untuk ngatur orang-orang di dalam penjara? Ada nggak? Nggak ada. Tapi Yusuf mendapatkan kepercayaan kepala penjara sehingga dia bisa mengatur semuanya, jadi orang kepercayaan di dalam penjara. Itu kan sesuatu hal yang kalau kita pikir sampai sekarang itu nggak mungkin. Tapi Yusuf karena dia percaya sama Tuhan, dia orang yang diberkati Tuhan, terus kehidupannya baik di mata Tuhan, akhirnya dia mengembangkan nilai-nilai itu. Pendidikan yang diajarkan dari orang tuanya ke dia membuat dia jadi orang yang bervalue, sampai akhirnya dia bisa jadi salah satu pemimpin kedua di Mesir, kan? Terhebat setelah Firaun. Nah, kemudian yang ketiga itu tentang taat dan hormat. Nah, taat dan hormat itu gak cuma kepada orang tua kita di rumah, gak cuma terhadap orang yang lebih tua, tapi terhadap pemimpin. Nilai taat dan hormat ini harus kita kembangkan bahkan dari waktu kita kecil. Gak cuma kepada orang tua kita, tapi terhadap pemimpin kita. Karena kemanapun kita pergi, kita pasti akan berorganisasi. Kamu ke sekolah, kamu berorganisasi. Di kelas ada apa? Ada ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, sekretaris. Kemudian di sekolah juga ada yang namanya OSIS. Ada ketua OSIS, ketua segala macam. Terus kemarin kakak sempat PPL, observasi sekolah, ada lagi satu organisasi tapi bukan OSIS, tapi dia di bawahnya OSIS, kayak gitu. Itu kan berorganisasi juga. Kemudian juga nanti kalau SMA ada organisasi lagi, ntar ke kampus juga ada organisasi, ada BEM, ada Senat kalau di kampus kakak, kemudian ada COF, kemudian di kelasnya juga ada organisasi. Kemudian kalian ke gereja, kalian juga berorganisasi. Kalian jadi pelayan Tuhan aja itu termasuk dalam suatu kepengurusan organisasi, karena kalian melayani gereja. Kemudian di pemuda juga kalian berorganisasi. Pasti di sini ada yang dari ketua pemuda, contohnya kayak Bagus. Terus ada wakilnya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Kemudian kalian di rumah pun itu namanya organisasi. Karena di organisasi itu kan pasti ada pemimpin. Pemimpinnya siapa? Yang punya bapak, ya udah bapaknya lah pemimpinnya. Gak mungkin kan omnya yang jadi pemimpin di keluarganya, gitu kan? Gak jelas itu. Nah, jadi pasti dimanapun kita punya yang namanya pemimpin. Nah, jadi kita harus taat dan hormat kepada pemimpin kita atau orang yang lebih tua dari kita. Walaupun pemimpin itu lebih muda, jangan kamu merasa kamu lebih tua, jadinya kamu gak menghormati pemimpin yang lebih muda. Itu juga gak boleh. Kita harus menghormati siapapun, bahkan orang yang satu tingkatan sama kita pun kita juga harus hormat sama dia. Jangan kita gak senang sama dia, kita melawan, gak boleh kayak gitu kan. Kalau orang lihat nih, kita contoh ya, kita suka melawan orang tua. Kan ini kan umurnya kebanyakan kebetulan banyak cewek di sini. Kita kan kalau cewek udah masuk SMP, SMA, bahkan dari SD zaman sekarang udah mulai
suka-sukaan. Contoh, kita suka sama satu cowok, terus kita lihat pas kita contoh nih pacaran kan, punya ayam beb nih, dia punya ayam beb nih. Nah itu terus kita main nih ke rumahnya, terus kita lihat si ayam beb tercinta ini, si bubu pagi nih yang ditemani kita sleepwalk 24/7, udah nggak ada kayak gitu ya, ngeri banget itu 24/7 nggak mati HP-nya. Ngelawan sama mamanya, kayak misalnya, Kak, beliin mama gula dong di warung sekilo. Ngapain sih papa nyuruh aku beliin? Kayak gitu, dia lawan mamanya. Kira-kira impression seperti itu membuat kalian semakin cinta nggak sama ayam beb kalian? Kira-kira kalau kita lihat orang melawan nih, pasti kita pemikirannya gini kan, ya ampun, dia aja mamanya di rumah dia lawan, apalagi mama aku amit-amit deh najis tralala bawa lagi pacaran sama dia. Pasti kayak gitu kan, pasti kayak gitu. Jadi kita itu harus punya sikap taat. Kalau misalnya nih, Dek, beliin mama dong gula ke pasar atau ke warung, oh ya ma, bentar ya, mama temanin dulu ya yang beb aku ke pasar dulu, kayak gitu kan, bisa kayak gitu kan. Jadi kan pasti kita melihatnya kayak, wah dia keren ya, dia taat banget sama orang tua dia hormat, aku jadi makin cinta deh sama dia kan bisa kayak gitu kan. Jadi nilai tentang taat dan hormat ini tuh sangat penting, dan kakak paling semakin menyadari tentang ini semenjak kakak masuk asrama. Di asrama kan kakak tinggal di asrama tuh, di sana itu di asramanya ada pengurusnya, dia itu di kamar sendiri beda. Pengurus asrama sesama mahasiswa, dia yang ngatur kita, dia yang mimpin kita jam makan itu jam berapa, harus mandi jam berapa, pagi harus ibadah doa pagi jam berapa, semua harus ikut. Dia yang koordinir. Kalau kita pulangnya telat, dia periksa, dia yang kasih kita sanksi, dia yang kasih kita hukuman, kayak gitu. Dia yang ngatur kita kerja bakti di asrama. Nah, pemimpin itu kebanyakan di situ lebih muda dari kakak, karena kan kakak posisinya waktu itu masuk kuliahnya telat setahun, dan ternyata di sana itu banyak anak-anak yang sekolahnya itu nggak TK. Jadi seumuran kakak tapi udah mau wisuda, seumuran kakak udah lagi skripsian, tapi dia ngaturin kakak. Kalau misalnya kakak memikirkan tentang umur, dia lebih muda daripada kakak, mending nggak usah didengerin dia ngomong apa, suka-suka kakak. Kira-kira kakak jadi berkat nggak buat orang-orang di sekitar sana? Enggak kan, nggak jadi berkat. Makanya kita harus punya sikap taat dan hormat. Kemudian yang terakhir nih, yang terakhir itu setia dan loyal. Nah, jadi kenapa kakak ambil nilai tentang loyalty? Karena kakak itu di gereja yang di sana, kita itu kayak setiap pelayan Tuhan itu ada pertemuannya sendiri, ada komisarisnya sendiri. Itu kita dikasih buku tentang loyalty dan disloyalty. Itu untuk membekali kita sebagai hamba Tuhan untuk mengembangkan sikap kesetiaan kita sama gereja. Jadi di situ itu, di buku itu banyak banget membahas tentang ciri-ciri orang yang gak loyal. Nah, pokoknya kalau dibahas tuh panjang, bisa jadi khotbah lain lagi kayak gitu. Nah, jadi kakak singgung dikit aja. Jadi kenapa kita harus punya sikap loyal atau kesetiaan di dalam kita sebagai orang muda? Karena kan pertama, sebagai orang muda kalian pasti akan aktif berorganisasi dimanapun kalian berada. Suatu saat walaupun kalian bilang, aku nggak mau, repot ngurusin orang, capek kayak gitu, tapi itu nggak akan bisa dihindarin. Pasti kalian akan diberikan tanggung jawab untuk berorganisasi. Penting bagi kita untuk punya sikap loyal, untuk punya kesetiaan terhadap pemimpin kita, supaya begitu kita masuk, kita tahu, oh dia pemimpin kita, dia yang mengatur segala kegiatan dalam organisasi ini. Aku harus tunduk sama dia sebagai tanda bahwa aku setia sama pemimpin ini, sehingga apapun yang kita lakukan itu gak akan merusak kesatuan dan persatuan dari suatu organisasi tersebut. Contoh-contoh orang yang setia, dia mau diajak kerjasama. Itu yang pertama. Pemimpin bilang, ayo kita bikin acara, kalian mau nggak? Tolong, misalnya Om Agus bilang, kalian mau nggak? Tolong kakak untuk kita mau bikin acara, kita mau bikin event
lama kelamaan kakak Lia jadinya nggak menghormati Om Agus karena yang lain lebih senang sama Kak Lia. Jadinya otomatis apa yang terjadi sama organisasi ini? Jadinya apa? Pecah. Jadi pecah. Nanti ada yang satu pindah ke gereja lain, satu bikin gereja lain, ada yang bikin gereja lain, bikin gereja lain kayak gitu. Akhirnya jadinya nggak enak. Pas datang ke sini ya sepi banget kayak gitu kan, nggak seramai dulu kayak gitu. Jadi penting bagi kita untuk menunjukkan sikap kesetiaan kita. Jangan banding-bandingkan pemimpin kita dengan pemimpin orang lain. Kemudian juga kita itu harus support pemimpin kita, itu namanya setia sama pemimpin. Kalaupun ada sesuatu yang di mata kita itu pemimpin kita salah dalam mengambil langkah, kita nggak boleh langsung kita nggak boleh bilang kayak di belakang kayak kok dia ngomongnya gini sih, kok dia gitu, kan itu kan sulit buat kita, kan kita jadinya susah gitu kalau mau bikin ini, terlalu capek, terlalu apa gitu, udah sekolah, sudah ekskul, udah ikut OSIS segala macam, capek, aku sibuk banget kayak artis kayak gitu kan. Nggak boleh kayak gitu, kita harus bilang, Kak, menurut aku kayaknya kita nggak bisa deh kalau begini. Kan bisa, Om Agus kan orang ketua pemuda yang mau menerima segala nasihat dari anak mudanya gitu, masukan gitu. Bukannya Om Agus, gak mungkin kan Om Agus dengar nasihat dia bilang, gak bisa, pokoknya aku bilang mau ini ya ini, padahal terserah mau apa, terserah mau ini. Itu kan gak mungkin, gak pernah kan kayak gitu kan, gak pernah kan terjadi kan kalian anak-anaknya kan. Nah jadi kita harus punya kesetiaan. Nah itu adalah 4 hal yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Selain berdoa, beribadah, baca Alkitab, punya mesbah sendiri. Menurut kakak 4 hal itu yang perlu kalian kembangkan di dalam diri kalian supaya kalian bisa memiliki value. Jadi begitu orang lihat kita nih berdiri nih, jiwa kepemimpinan yang kuat. Dia taat sama pemimpinnya, dia hormat sama orang tuanya, dia setia sama pemimpinnya, dia punya integritas, dia bisa dipercaya, disuruh hitung uang persembahan gak ditilep, contoh, gak ditilep, gak diambil buat beli teh kotak di warung parkir gitu kan. atau terus dia orangnya punya hati yang murni. Aku ngomong jelek-jelekin dia ABCDEFG juga dia gak tersinggung. Tapi jangan gitu juga ya, jangan dijelek-jelekin juga. Kita berantem gak nyampe 5 menit udah balikan lagi kayak gitu kan. Jadi ketika kita, para yakin juga semua yang ada di sini pelayanan, jadi hamba Tuhan. Jadi ketika kita mengembangkan 4 nilai ini, orang lihat kita berdiri di depan, begitu kita nyampaikan firman Tuhan, nanti suatu saat pasti kalian yang kecil-kecil nih pasti akan berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan. Nanti kalian di sekolah, kalian jadi ketua kelas, jadi ketua OSIS, jadi ketua ntar di kampus jadi ketua BEM kalau kuliah, atau di gereja ntar jadi ketua pemuda, jadi ketua sekolah minggu. Orang-orang lihat kalian punya nilai-nilai ini, mereka nggak akan bilang dia bocil, dia tuh suka berantem, dia suka tindakan. Pasti orang bilang, oh dia tuh orangnya hebat tuh, dia bisa bertanggung jawab, dia tuh keren gitu. Walaupun orang tua, kalau kita punya nilai-nilai seperti itu, pasti begitu kita mau melakukan sesuatu, orang akan support kita, orang akan memberikan kepercayaannya kepada kita. Jadi apapun yang kita perbuat akan jadi berkat buat orang di sekitar kita, seperti itu. Nah, jadi karena udah jam 7, pasti ada yang mau jalan-jalan, pasti dengan ayamnya, dan kita kan nggak tahu ya. Jadi mungkin sudah, dan kakak sudah sih saja sharing firman Tuhan kita pada malam hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, dan sekarang hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi bekal bagi kami, dapat bertumbuh, berkembang, dan menjadi rema di dalam kehidupan kami, agar kami dapat menjadi pemuda yang bervalue, yang memiliki nilai di dalam kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menjadi teladan di antara orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Paulus.
Puji nama Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dan pengumuman kita jadwal ada di grup bisa dilihat. Kemudian iuran jangan lupa karena sudah bulan Juni akhir, kita percaya kita punya seragam bagus. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita kembali bersatu di dalam doa kita kembali ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir, dan kami percaya kami memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Engkau disenangkan oleh pujian penyembahan kami, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini berkenan di setiap hati kami. Engkau memberkati setiap para pelayan yang melayani Engkau pada malam hari ini. Engkau memberkati mereka berlipat kali ganda. Seluruh sidang pemuda yang hadir pada malam hari ini maupun yang tidak hadir, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau menyertai, memberkati, melindungi, menjaga setiap kehidupan kami. Kau yang memberkati kami dalam sekolah kami, dalam kuliah dan pekerjaan kami. Kau memberkati dalam keluarga dan pelayanan kami. Engkau membuat kami semakin hari semakin berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau layakkan setiap kami. Engkau jaga lindungi kami dari setiap pergaulan-pergaulan yang buruk. Engkau jadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau terus membimbing kami untuk semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya penyertaan Engkau sungguh sempurna dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh pulang pada malam hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun, dan kami boleh